Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, siang ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini terkait sholat jamak dan qashar. Nah, pada hari ini kita akan membahas tiga hal, yaitu yang pertama, apa saja syarat diperbolehkannya jamak dan qashar. Lalu yang kedua, macam-macam sholat jamak. Dan yang ketiga, hikmah daripada sholat jamak dan qashar. Baik, langsung saja disiapkan buku catatannya. Barangkali ada yang ingin dicatat. Saya izin untuk membagikan materinya di tampilan video ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang syarat diperbolehkannya melakukan sholat jamak dan qashar. Apa saja sih syarat-syaratnya? Yuk kita simak baik-baik sambil diperhatikan dan dicatat apabila ingin mencatat. Yang pertama, untuk syaratnya yang pertama, yaitu pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,6 km. Jadi untuk melakukan sholat jamak dan qashar ini, salah satunya yaitu melakukan perjalanan jauh. Nah, untuk syarat minimalnya yaitu adalah 80,6 km. Jadi ketika perjalanan jauh tapi tidak sampai 80,6 km berarti belum boleh atau tidak bisa melakukan sholat jamak dan qashar, harus melebihi atau minimal 80,6 km. Contohnya ketika saya bepergian ke Jakarta. Nah, kalau sini Jakarta itu kan sudah lebih dari 80,6 km. Nah, itu sudah boleh melakukan sholat jamak dan qashar. Lalu kemudian ketika misalnya contohnya saya bepergian, rumah saya di Pringsewu, perginya ke Bandar Lampung, nah itu tidak sampai 80 km, nah itu belum bisa melakukan sholat jamak dan qashar. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Nah, perjalanannya ini ketika seorang melakukan perjalanan itu bukan untuk melakukan kejahatan atau dosa atau maksiat. Jadi memang tujuannya baik, misalkan untuk bersilaturahmi, untuk menuntut ilmu, ataupun untuk tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya baik seperti itu. Yang ketiga, sakit atau dalam kesulitan. Nah, sakit seseorang juga diperbolehkan melakukan sholat jamak dan qashar ketika dalam keadaan sakit atau sedang dalam kesulitan yang mana itu mengganggu atau tidak bisa seseorang itu apa ya untuk melakukan sholat dengan lama gitu, misalkan sakit parah ataupun sedang dalam musibah gitu. Itu diperbolehkan melakukan sholat jamak dan qashar. Yang keempat, itu sholat yang dijamak adalah sholat adaan tunai, bukan sholat qadha. Nah, jadi seseorang itu boleh melakukan sholat jamak ketika sholat yang dilakukannya itu adalah sholat pada waktu itu, tunai, bukan sholat dia mengganti sholatnya yang lalu yang telah ditinggalkan. Misalkan saya minggu lalu meninggalkan sholat zuhur dan asar. Nah, itu saya ingin mengkodok, lalu menggunakan sholat jamak dan qashar. Nah, itu tidak bisa. Karena sholat tadi saya adalah sholat mengganti atau mengkodok sholat minggu lalu yang saya tinggalkan gitu. Sifatnya harus adaan sholat yang di waktu itu, sholat zuhur dan asar waktu itu. Seperti itu boleh di jamak dan qashar. Lalu yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Jadi ketika Allah Akbar takbiratul ihram itu kita haruslah berniat. Niatnya nanti ada dalam bahasa Arabnya, ada niatnya, dan juga di dalam hati juga diucapkan. Seperti itu. Itu ya penjelasannya, ada sekitar 5 syarat diperbolehkannya melakukan sholat jamak dan qashar.
Lanjut yang kedua, yaitu macam-macam sholat jamak. Nah, sholat jamak itu ada dua, jamak takdim dan juga jamak takhir. Itu ya, ada dua ini. Untuk penjelasannya, kita akan lihat jamak takdim, yaitu sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Nah, ini misalkan contohnya sholat zuhur dan asar, melakukan sholatnya yaitu di waktu yang pertama, waktu zuhur. Nah, itu namanya sholat takdim, jamak takdim. Lalu contoh lagi, maghrib dengan isya digabungkan. Nah, melakukannya di waktu yang maghribnya. Nah, itu adalah contoh daripada sholat jamak takdim. Melakukannya di awal waktu sholat, seperti itu. Sholat yang pertama maksudnya. Selanjutnya, sholat jamak takhir. Nah, takhir ini pengertiannya, sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Contohnya, sholat zuhur dan asar digabungkan, dilakukannya di waktu asar. Atau sholat maghrib dan isya dilakukannya di waktu isya. Nah, itu adalah waktu terakhir daripada kedua sholat yang digabungkan. Nah, itu sebutannya yaitu jamak takhir. Dan melakukan sholat jamak takhir dan takdim tadi itu haruslah berturut-turut, tidak boleh diselingi oleh aktivitas yang lain, baik sholat jamak takhir maupun sholat jamak takdim. Itu ya, jadi jamak takdim itu tadi sholatnya di awal di awal sholat yang pertama. Kalau jamak takhir itu di sholat yang kedua atau di akhir gitu. Itu bedanya, takdim awal, takhir di akhir. Yang ketiga, nah, kita akan membahas hikmah daripada sholat jamak dan qashar. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang apa saja syarat diperbolehkannya jamak dan qashar. Lalu yang kedua, macam-macam atau jenis daripada sholat jamak. Dan yang ketiga ini yaitu hikmah daripada sholat jamak dan qashar. Di sini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil daripada sholat jamak dan qashar. Yang pertama, memberikan keringanan kepada musafir dalam melakukan sholat. Jadi kita alhamdulillah dengan adanya sholat jamak dan qashar ini kita dapat keringanan gitu. Yang kedua, membuat orang yang sedang musafir menjadi lebih tenang hatinya, tidak tergesa-gesa, hatinya tenang. Lalu yang ketiga, ketika sedang berjihad di jalan Allah, tidak merasa takut untuk diserang musuh karena jumlah rakaat lebih sedikit dan dapat memilih waktu sholatnya. Jadi ketika zaman dahulu atau zaman sekarang dalam kondisi perang itu kita tidak takut karena waktunya bisa di waktu yang awal atau yang akhir, dan juga jumlah rakaatnya juga singkat seperti itu, jadi tidak memakan waktu yang lama. Yang keempat, membuat seorang hamba lebih bersyukur kepada Allah. Jadi kita membuat kita lebih bersyukur, kita dapat rukhsah, dapat keringanan dari Allah, kita menjadi lebih bersyukur dan enak, kita merasa melakukan ibadah itu dengan enak dan nikmat. Yang kelima, terhindar dari kelalaian untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi tidak lalai gitu, karena waktunya itu bisa di awal atau di akhir. Jadi tetap kita bisa sholat 5 waktu. Baik, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan dalam video ini. Tadi ada 3 yang sudah kita bahas. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan apabila anak-anak ada yang ingin ditanyakan, bisa chat atau di kolom komen. Seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.